Ibu adalah kata yang memiliki ribuan makna. Banyak wanita yang melahirkan seorang anak dari rahimnya, tetapi tidak semua wanita tahu apa itu makna ibu. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini adalah seorang wanita yang melahirkan seorang gadis cantik, manis, tetapi di tangannya pula gadis itu berakhir kehidupannya. Gabrieli Magalhães de Souza berusia 10 tahun pada saat tragedi terjadi. Gabrieli tinggal di kota Brasilândia, Mato Grosso do Sul, Brazil. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Emilegy Magalhães yang berumur 30 tahun dan ayah tirinya André Luiz Ferreira yang berusia 47 tahun dan juga saudara laki-laki Gabrieli yang berusia 13 tahun. Emilegy telah menikah dengan ayah biologis Gabrieli dan memiliki 2 anak dari pernikahan itu. Tetapi pernikahan mereka berakhir dengan perceraian dan anak-anak mereka tinggal bersama ibunya. Tetapi ayah anak-anak itu masih sangat bertanggung jawab dan selalu ada di saat anak-anaknya butuh dirinya. Biasanya di akhir pekan anak-anak ini pun dijemput oleh ayahnya untuk tinggal bersamanya. Pada tahun 2019, Emilegy mengenal seorang pria yang bernama Andre dan tidak lama mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama, di mana Andre pindah ke rumah Emilegy dan tinggal bersama dengan kedua anaknya. Ketika Andre pindah ke rumahnya, keadaan itu membuat hidup Gabrieli menjadi berubah. Karena Gabrieli sudah paham batas-batas laki-laki kepada wanita, dan ketika Andre menyentuh dirinya di luar batas, dia tahu jika hal itu salah. Hingga tragisnya, dia menjadi korban pelecehan dan juga paksaan ayah tirinya. Gabrieli sementara waktu masih bisa diam dan tidak menceritakan apa yang dilakukan Andre kepadanya. Tetapi pada bulan Desember tahun 2019, dia memiliki keberanian untuk menyatakan kepada ibunya Emilegy apa yang telah ayah tirinya lakukan kepadanya. Tetapi respon ibunya tidak seperti yang dia harapkan. Ibunya marah besar ketika mendengar hal tersebut. Dengan pertama kali menghukumnya di kamar selama berhari-hari karena menurut Emilegy, anak itu sedang berbohong. Dan menurut Emilegy, Gabrieli membuat cerita itu karena dia tidak suka dengan pasangan baru ibunya. Dan karena Emilegy tidak rela pasangannya dituduh sebagai pemerkosa dan juga pelaku pelecehan, dia meminta agar anaknya tidak mengatakan hal itu kepada orang lain, dengan mengancam dia akan memukulinya. Gabrieli merasa sangat sedih ketika harapan perlindungan dari seorang ibu yang akan memeluk dan merangkulnya ketika dia membutuhkan kasih sayang. Pada bulan Januari, Gabrieli berkata lagi kepada ibunya jika ayah tirinya masih sering menidurinya ketika dia tidak ada di rumah. Emilegy masih dengan kemarahannya meminta kembali agar tidak membahas hal tersebut. Kali ini dia mengancam akan membunuhnya jika dirinya masih berkeluh kesah tentang apa yang dilakukan oleh ayah tirinya. Tetapi sebenarnya Emilegy tahu apa yang anaknya katakan itu benar adanya. Karena Andre melakukan pelecehan kepada Gabrieli sampai menimbulkan bekas-bekas luka di tubuh gadis itu, seperti luka memar dan juga bekas gigitan di tubuh anaknya. Tetapi Emilegy yang tidak mau hubungannya dengan Andre berakhir karena dia sudah terlalu obses dengan pasangannya dan dia memiliki cinta yang lebih besar daripada ke anak kandungnya, dia pun memilih membela pasangannya daripada anak kandungnya.
Dan karena bekas luka-luka di tubuh Gabrieli, sejak saat itu ibunya Emileji melarang ayah biologis Gabrieli untuk menjenguk anak-anaknya. Setiap kali ayah mereka ingin mengambil anaknya, Emileji selalu memberikan alasan agar mereka tidak pergi dengan ayahnya. Sampai bulan-bulan berikutnya, Gabrieli menahan kesakitan dari ayah tirinya dan juga ibu kandungnya. Kakaknya Gabrieli yang berusia 13 tahun pun sering menyaksikan ibunya memukuli adiknya ketika dia mengatakan kesakitan akibat pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pada tanggal 20 Maret tahun 2020, Gabrieli dan ibunya bertengkar kembali dengan topik yang sama, tetapi kali ini kemarahan Emileji tidak terkontrol. Pada pukul 7 malam, Emileji meminta kedua anaknya untuk masuk ke dalam mobil dan Emileji menyetir mobil itu keluar. Dia menyetir mobil tersebut sampai ke sebuah tempat terpencil, yaitu pembuangan sampah kota. Sesampainya di sana, Emileji meminta anak-anaknya untuk keluar dari mobil. Emileji meminta Gabrieli untuk masuk ke semak-semak dan di sana dia dipukuli dan diancam jika dia masih mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh ayah tirinya, dirinya akan mengakhiri hidupnya. Di saat itu, Emileji mengambil seutas kabel dan melilitkan di leher Gabrieli. Menurut kakaknya Gabrieli, saat itu dia memohon kepada ibunya agar tidak mengakhiri hidupnya. Bahkan adiknya berjanji tidak akan berkeluh kesah atas apa yang telah dia terima dari ayah tirinya, asal dia dibawa pulang oleh ibunya. Kakaknya yang melihat itu dia berpikir ibunya sedang menghukumnya saja, seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi ketika melihat adiknya sampai tidak sadarkan diri, dia pun menangis dan memohon kepada ibunya agar melepas ikatan kabel tersebut. Karena ibunya masih terus menarik kabel itu, kakaknya segera melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak. Karena dia tidak mau menyaksikan adiknya meninggal di depan matanya. Ibunya yang melihat anak laki-lakinya itu melarikan diri, dia segera mengejarnya dan memaksanya untuk membantu menguburkan adiknya. Dengan ancaman, jika dia menolak maka dia pun akan melakukan hal yang sama kepadanya. Kakaknya Gabrieli pun menerima beberapa pukulan dari ibunya. Kemudian mereka menyeret tubuh Gabrieli ke sebuah lubang yang memang sudah disediakan untuk membuang sampah. Dengan bantuan kakaknya, tubuh Gabrieli dimasukkan ke dalam sebuah lubang dengan keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki mencuat ke atas. Kemudian Emileji dan kakak Gabrieli kembali ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka menuju ke sebuah bar, lalu mereka duduk dan meminum bir berdua dengan anak laki-lakinya. Menurut kakak Gabrieli, ibunya pun tidak menunjukkan rasa penyesalan dan dia pun juga sangat tenang setelah mengubur adiknya yang masih dalam keadaan hidup. Di tengah-tengah mereka menikmati minumannya, tiba-tiba Emileji mengatakan kepada anak laki-lakinya bahwa dia akan kembali ke tempat Gabrieli. Karena dia takut jika dia terbangun dari pingsannya dan keluar dari lubang tersebut, dia akan mengatakan kepada orang lain. Dan untuk menghindari hal tersebut, dia pun kembali ke tempat pembuangan sampah. Dan benar saja, sesampainya di sana, Gabrieli sudah terbangun dari pingsannya. Dan dia sedang menangis menjerit kesakitan sambil memanggil nama ibunya. Tetapi keadaannya masih berada di dalam lubang. Emileji yang memang sudah berniat ingin mengakhiri hidup anak gadisnya, dia pun tidak menghiraukan teriakan dan juga tangisan Gabrieli. Dia segera memenuhi lubang tersebut dengan tanah hingga penuh, sampai dia tidak lagi mendengar suara Gabrieli. Sambil dia menunggu sebentar untuk memastikan jika anaknya sudah meninggal dunia. Lalu dia meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah untuk mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, Emileji pergi ke kantor polisi pada pukul 9.30 malam dan melaporkan bahwa Gabrieli hilang di saat dia bermain di alun-alun kota dengan saudara laki-lakinya.
Tetapi ketika dia mencari Gabrieli untuk pulang makan malam, dia tidak menemukan anaknya di sana. Dia pun berasumsi jika kemungkinan anaknya menjadi korban penculikan. Dengan dia berpura-pura khawatir atas keadaan Gabrieli, polisi pun membuat file orang hilang atas kasus Gabrieli. Tetapi polisi mencurigai Emily G karena di sana juga ada kakak Gabrieli dengan raut wajah yang sangat ketakutan dan rasa ketidaknyamanan ketika dia duduk di samping ibunya. Hal tersebut juga menarik perhatian polisi yang sedang memintai keterangan kepada mereka. Polisi juga melihat kaki anak remaja itu penuh dengan luka goresan, dan luka tersebut diakibatkan karena dia berusaha sembunyi di semak-semak. Tetapi polisi tidak menanyakan banyak hal saat itu, dan setelah polisi selesai membuat file orang hilang, dia pun menyuruh Emily G dan anaknya pulang. Setelah pulang ke rumah, Emily G bertemu Andre, dan karena malam sudah larut, mereka berdua tidak berbicara banyak dan akhirnya pergi tidur. Namun Emily G tidak bisa tidur malam itu. Pada jam 12:30 malam, Emily G menelpon kantor polisi dan mengatakan apa yang sebenarnya dia lakukan kepada Gabrieli. Dan menurut polisi, pengakuannya itu tidak seperti orang menyesal atau sedih atas apa yang dia telah perbuat. Dia hanya menceritakan semua yang terjadi pada hari itu. Namun ketika polisi mendatangi rumahnya dan polisi mengatakan bahwa pasangannya Andre juga akan ikut ditahan dalam dugaan pelaku pelecehan atau dugaan ikut dalam kejahatan tersebut, barulah di sana Emily G menangis dan memohon kepada polisi agar tidak membawa Andre. Polisi membawa Emily G, Andre dan juga kakak korban untuk ditahan di penjara preventif. Tetapi sebelum itu, polisi dan Emily G pergi ke TKP untuk mengambil jenazah Gabrieli. Menurut hasil otopsi, Gabrieli meninggal karena asfiksia, karena dia dikubur dalam keadaan masih hidup. Polisi juga menyatakan bahwa pelecehan ayah tirinya itu sudah berlangsung selama setahun. Bahkan di hari kematiannya, di tubuh Gabrieli juga ditemukan air mani yang menyatakan bahwa hari itu juga dia telah diperkosa oleh ayah tirinya. Pada tahun 2019, Gabrieli mengatakan kepada teman sekolahnya jika dia menjadi korban ayah tirinya. Dan dia juga menyatakan bahwa dirinya takut dipukuli ibunya jika dia melaporkan hal itu kepada ayah kandungnya. Kakak korban dibebaskan dari penjara karena dia dinyatakan tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Dia hanya melakukan itu karena paksaan oleh ibunya dan untuk keselamatan jiwanya. Polisi menyerahkan hak asuhnya kepada ayah biologisnya. Sedang Andre Louis, ayah tiri korban, pengacaranya masih memperjuangkan dan mengatakan bahwa Andre tidak bersalah atas kasus pembunuhan Gabrieli. Namun kasus pelecehan dan pemerkosaan telah terbukti di pengadilan. Maka dia dijatuhi hukuman selama 20 tahun dan 6 bulan penjara. Sedang tersangka utama, ibu korban, dengan keputusan juri populer di Tres Lagoas, menjatuhi hukuman kepada Emily G selama 39 tahun, 8 bulan dan 4 hari penjara atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan menyembunyikan mayat. Hukuman tersebut akan dia jalani di rezim tertutup. Menurut catatan, Emily G juga sudah memiliki beberapa jejak kriminal atas perdagangan narkoboy dan juga pencurian. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.